Nadia duduk sendirian di bangku paling belakang kelas Akultas Sastra Universitas Indonesia. Teman-temannya yang biasa ramah kini membelakanginya sambil berbisik-bisik. Dia haram pacar perempuan. Astagfirullah, kata Siti cukup keras hingga terdengar oleh Nadia. Hanya dalam satu malam Oto dirinya dan Rani berpegangan tangan di taman kampus tersebar di grup kelas. Esok paginya seluruh kelas seolah sepakat mengucilkan Nadia. Tidak ada lagi sapaan pagi, tidak ada lagi ajakan makan siang. Nadia merasa dadanya sesak seperti ada beban berat yang menekan. Ia tahu Indonesia bukan tempat mudah untuk cinta seperti ini, tapi tidak pernah menyangka teman-teman sendiri akan berubah secepat itu. Rani duduk dua bangku di depan masih berusaha tersenyum kecil, tapi matanya juga berkaca-kaca. Mereka berdua sudah pacaran diam-diam selama 8 bulan. Awalnya hanya senyum-senyum di perpustakaan lalu curhat malam-malam lewat chat. Rani anak seorang ustaz kecil di kampung Bogor, sementara Nadia anak tunggal dari ibu yang rajin sholat 5 waktu di rumah kontrakan pinggir Jakarta. Keduanya tahu risikonya besar, tapi cinta mereka tumbuh lebih kuat dari rasa takut. Pulang kuliah, Nadia berjalan kaki sendirian menuju kosannya di daerah Ciputat. Ponselnya bergetar terus pesan dari grup kelas yang kini penuh kutipan ayat Al-Quran dan hadits tentang dosa besar. Kamu harus taubat Nad, tulis Ahmad, mantan ketua kelas yang dulu sering memuji prestasi Nadia. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat ibunya yang setiap malam membacakan doa agar anaknya cepat dapat jodoh yang saleh. Bagaimana ia harus menjelaskan ini? Malam itu Rani datang diam-diam ke kos Nadia membawa 2 bungkus nasi Padang. Mereka tidak mengerti kita, Nad, bisik Rani sambil memeluk Nadia dari belakang. Tapi aku tetap di sini. Nadia mengangguk pelan, tapi dalam hati ia bertanya-tanya berapa lama mereka bisa bertahan. Besok ada ujian tengah semester dan ia harus fokus, tapi pikirannya hanya penuh bayangan wajah-wajah kecewa teman-temannya. Di kampus yang katanya terbuka ini ternyata masih ada batas yang tidak boleh dilanggar. Keesokan harinya dosen pengantar sastra memanggil Nadia ke ruangannya. Saya dengar ada masalah di kelasmu, kata Pak Hadi dengan suara pelan. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi, tapi kalau ini mengganggu nilai kamu tolong selesaikan dengan baik. Nadia hanya bisa mengangguk. Ia pulang dengan perasaan semakin hampa. Di kos ia membuka laptop dan melihat pengumuman beasiswa penuh dari yayasan swasta yang fokus pada mahasiswa berprestasi tapi juga punya cerita perjuangan. Tanpa banyak berpikir, Nadia mulai menulis esai panjang tentang identitas dan tekanan sosial di Indonesia. Ia tidak tahu apakah esai itu akan membantunya, tapi setidaknya ia punya sesuatu untuk dilakukan selain menangis. Rani menelepon malam itu, suaranya gemetar. Ibu, aku sudah tahu. Nadia marah besar. Nadia diam lama. Ia tahu ini baru permulaan. Konflik yang sebenarnya belum dimulai. Ibu Nadia datang ke kos keesokan sore membawa tas plastik berisi buah-buahan. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat meletakkan tas itu di meja kecil. Kamu ini apa-apaan sih, Nad? Suaranya rendah tapi penuh amarah yang tertahan. Teman-temanmu telepon ibu semalam. Mereka bilang kamu punya pacar perempuan. Astagfirullah, ya Allah, ampuni anakku ini. Nadia duduk di tepi kasur, lututnya lemas. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tetap saja sakit mendengar nada kecewa dalam suara ibunya. Bu, aku tidak salah mencintai orang, jawab Nadia pelan.
Rani baik, Bu. Dia rajin sholat juga. Ibu langsung memotong rajin sholat tapi dosanya lebih besar. Kamu mau ibu mati malu di kampung? Tetangga sudah mulai bertanya. Bapakmu di Surabaya kalau tahu bisa langsung stroke. Nadia menunduk. Ia ingat bapaknya yang bekerja sebagai supir truk jarang pulang tapi selalu mengirim uang untuk biaya kuliah. Keluarga kecil mereka hanya bertiga tapi norma besar Indonesia seolah menekan dari segala arah. Di kampus situasi semakin buruk. Saat istirahat siang Nadia berjalan ke kantin tapi meja-meja teman kelas langsung sepi saat ia mendekat. Hanya Rani yang duduk di pojok sendirian menunggu. Mereka makan dalam diam sesekali Rani menggenggam tangan Nadia di bawah meja. Kita kuatkan, bisik Rani. Nadia mengangguk tapi hatinya ragu. Malam harinya di grup kelas muncul thread panjang. Ahmad memimpin diskusi menurut agama ini dosa besar tapi kita sebagai teman harus bantu dia taubat bukan. Beberapa komentar setuju tapi ada juga yang bilang jangan terlalu keras mungkin dia sedang bingung. Tidak ada yang benar-benar membela Nadia. Rani mengajak Nadia ke masjid kampus Jumat malam. Mereka sholat berjamaah berpisah di perempuan. Setelah sholat Rani berkata aku takut Nad tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu. Mereka duduk di taman belakang masjid berbicara sampai larut. Rani cerita tentang ayahnya yang ustaz selalu mengajarkan bahwa cinta harus sesuai syariat. Tapi aku merasa Tuhan juga melihat hati kita bukan hanya bentuknya, kata Rani. Nadia mendengar dan merasa sedikit hangat. Tapi besok pagi Ibu Rani datang ke kos Rani dan memaksa putrinya pulang ke Bogor. Kamu tidak boleh dekat lagi dengan Nadia itu, teriak Ibu Rani di telepon yang terdengar oleh Nadia. Nadia menghabiskan akhir pekan sendirian menulis esai beasiswa. Ia menuangkan semua perasaannya tentang bagaimana agama mengajarkan kasih sayang tapi manusia sering menjadikannya senjata. Ia tidak menyebut nama Rani tapi cerita tentang seorang gadis yang terjebak antara iman dan cinta. Saat menekan tombol kirim Nadia berdoa dalam hati, "Ya Allah, kalau ini jalanmu tolong berikan kekuatan." Senin pagi di kelas suasana semakin dingin. Seorang teman perempuan yang dulu dekat dengan Nadia kini menghindari tapannya. Nad, aku tidak mau ikut-ikutan tapi keluargaku juga melarang, katanya pelan. Nadia tersenyum pahit. Ia mulai terbiasa dengan kesepian tapi setiap malam masih menangis diam-diam di kamar kos. Rani kirim chat, aku kangen besok ketemu di perpustakaan ya. Nadia balas, iya sayang. Kata sayang itu terasa berat tapi juga menjadi satu-satunya kekuatan yang ia punya. Beasiswa yang Nadia lamar akhirnya diumumkan. Dari 100 pelamar hanya 10 yang lolos termasuk Nadia. Surat panggilan wawancara datang ia email. Ia membacanya berkali-kali tidak percaya. Di tengah pengucilan ini ada cahaya kecil. Rani memeluknya erat saat mereka bertemu di taman kampus malam itu. Kamu layak, Nad. Kamu selalu rajin belajar meski dunia menentang kita. Wawancara dilakukan di sebuah gedung mewah di kawasan Sudirman. Panelisnya 3 orang, seorang pengusaha perempuan, seorang dosen psikologi dan seorang tokoh agama moderat. Mereka bertanya tentang esai Nadia. Kamu menulis tentang tekanan identitas. Apakah ini pengalaman pribadi? Tanya pengusaha itu. Nadia menarik napas dalam. Ya Bu. Saya sedang menghadapi penolakan dari teman-teman karena pilihan hidup saya yang berbeda.
Ia tidak menyebut detail tapi tatapan panelis sudah mengerti. Tokoh agama mengangguk pelan kita hidup di negara yang kaya akan nilai tapi kadang nilai itu menyakiti anak muda. Nadia pulang dengan hati lebih ringan. Ia cerita ke Rani lewat telepon. Mereka tidak menghakimi Nad. Mereka mendengarkan. Rani menangis bahagia di ujung sana. Tapi di kampus pengucilan terus berlanjut. Saat presentasi kelompok Nadia harus presentasi sendirian karena tidak ada yang mau bergabung. Ia berdiri di depan kelas, suaranya sedikit gemetar tapi ia selesaikan dengan baik. Pak Hadi memberi nilai A tapi setelah kelas ia bilang kamu kuat Nadia. Tapi ingat Indonesia tidak mudah berubah. Ibu Nadia semakin sering datang. Kali ini ia membawa Usta dari masjid dekat rumah. Usta ini mau bicara dengan kamu Nad, kata ibu dengan mata sembab. Usta itu berbicara lembut tentang taubat dan jalan lurus. Cinta sesama jenis adalah ujian Nak. Banyak orang saleh yang pernah tersesat lalu kembali. Nadia mendengarkan tanpa membantah tapi dalam hati ia bertanya kenapa Tuhan memberi cinta ini kalau harus dianggap ujian. Malam itu ia bertengkar hebat dengan ibunya. Bukalau ibu paksa aku menikah dengan laki-laki aku akan mati di dalam, teriak Nadia. Ibu menangis dan pulang tanpa kata. Rani juga menghadapi tekanan sama. Ayahnya mengancam tidak akan membiayai kuliah lagi kalau Rani tidak putus. Rani datang ke kos Nadia malam itu, wajahnya bengkak karena menangis. Aku pilih kamu Nad. Meski harus kerja paruh waktu. Mereka berpelukan lama di kasur sempit. Tidak ada kata-kata, hanya napas yang saling menenangkan. Esai Nadia ternyata membuat yayasan terkesan. Mereka kirim email kamu lolos tahap akhir. Besok ada acara penyerahan beasiswa di aula kampus. Kami harap kamu siap memberikan pidato singkat tentang perjuanganmu. Nadia membaca email itu berkali-kali. Pidato? Tentang apa? Ia belum punya judul tapi dalam benaknya sudah muncul bayangan dua ibu. Hari penyerahan beasiswa tiba. Aula kampus penuh mahasiswa, dosen dan undangan dari yayasan. Nadia duduk di baris depan mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjam dari tetangga kos. Rani duduk di belakang menyembunyikan diri di antara kerumunan. Nadia melihat beberapa teman kelasnya juga datang, entah karena penasaran atau terpaksa. Ahmad dan Siti duduk di baris tengah menghindari tatapannya. Pengusaha perempuan yang mewawancarai Nadia naik ke panggung. Beasiswa ini diberikan bukan hanya karena nilai akademik tapi juga karena ketabahan menghadapi tekanan sosial. Ia menyebut nama Nadia sebagai salah satu penerima. Tepuk tangan terdengar tapi Nadia merasa ada yang aneh. Beberapa orang berbisik. Saat giliran pidato Nadia naik ke panggung, tangannya dingin berkeringat. Mikrofon terasa berat. Ada sebuah cerita tentang dua ibu. Nadia memulai dengan suara pelan tapi jelas. Ia ceritakan kisah iksi tapi sangat dekat dengan kenyataan. Seorang anak perempuan yang dibesarkan oleh dua perempuan yang saling mencintai di sebuah desa kecil di Jawa. Mereka bukan pasangan secara terbuka tapi mereka saling melengkapi, membesarkan anak itu dengan kasih sayang yang tulus. Masyarakat menyebut mereka dosa. Tapi anak itu tumbuh menjadi orang yang berbakti dan berprestasi. Aula sunyi. Nadia lanjutkan, saya bukan anak dua ibu. Tapi saya adalah gadis yang sedang belajar bahwa cinta tidak selalu sesuai buku agama atau adat.
Saya sedang belajar bahwa menolak orang karena berbeda justru membuat kita kehilangan kesempatan melihat kebaikan Tuhan dalam bentuk lain. Beberapa orang menunduk. Ibu Nadia yang duduk di baris belakang menutup mulut dengan tangan. Ahmad menatap lantai. Nadia selesai pidato dengan kalimat terima kasih atas beasiswa ini. Ini bukan kemenangan saya. Ini pengingat bahwa kita semua masih belajar menjadi manusia yang lebih baik. Tepuk tangan pelan lalu semakin lama semakin kuat. Banyak yang berdiri. Tapi Nadia tahu ini bukan akhir. Malam harinya ibu menelepon. Kamu memalukan kami, Nad. Dua ibu. Itu kamu maksudkan dirimu sendiri. Suara ibu pecah. Nadia menangis jebu aku hanya ingin ibu mengerti. Telepon ditutup. Rani datang ke kos membawa bunga murah dari pinggir jalan. Kamu hebat, Nad. Tapi aku tahu ini berat. Mereka tidur berpelukan sampai pagi. Keesokan harinya di kelas suasana berubah. Bukan ramah sepenuhnya tapi tidak lagi dingin. Siti mendekati Nadia di kantin. Pidatomu kemarin aku mikir ulang, Nad. Maya. Ahmad hanya mengangguk dari jauh. Tapi keluarga Rani semakin keras. Ayah Rani datang ke Jakarta dan memaksa Rani pulang. Kamu sudah bikin malu keluarga. Rani pergi ke Bogor malam itu juga. Nadia sendirian lagi di kos. Ia membuka oto-oto mereka berdua dan menangis pelan. Beasiswa sudah masuk ke rekening tapi uang tidak bisa mengisi kekosongan. Ia mulai merenung dalam-dalam. Apakah cinta ini layak dipertahankan kalau harus kehilangan segalanya? Ibu tidak lagi mengirim uang bulanan. Kalau kamu tidak mau berubah, ibu anggap kamu sudah tidak ada, kata ibu dalam pesan terakhir. Di kampus Nadia mulai menerima undangan kecil dari teman-teman lain. Sebuah kelompok diskusi mahasiswa diam-diam mengajaknya bergabung. Kamu berani, Nad? Kami butuh suara seperti kamu. Nadia datang sekali tapi merasa tidak cocok. Ia bukan aktivis. Ia hanya gadis biasa yang jatuh cinta. Ia lebih suka duduk di perpustakaan membaca buku sastra Indonesia yang menceritakan cinta terlarang zaman dulu. Rani menelepon dari Bogor, suaranya lemah. Ayahku mengancam akan menikahkan aku dengan anak temannya. Aku bilang tidak mau, Nad, tapi aku takut. Nadia menenangkan, kita akan cari jalan. Aku ada beasiswa ini bisa bantu kita berdua nanti. Mereka berjanji bertahan meski jarak memisahkan. Suatu sore Nadia bertemu Pak Hadi di koridor. Dosen itu berkata, pidatomu tentang dua ibu itu banyak dosen membicarakannya. Ada yang marah, ada yang terharu. Kamu sudah bikin orang berpikir, Nad. Tapi hati-hati ya. Indonesia masih panas soal ini. Nadia mengangguk. Ia tahu risiko tapi juga merasa ada beban yang terangkat. Ibu Rani menelepon Nadia tiba-tiba. Kamu sudah puas bikin anakku menderita. Kalau kamu benar-benar sayang, lepaskan dia. Nadia diam lama lalu jawab, jebu saya sayang Rani. Tapi saya tidak bisa memaksa dia memilih. Telepon ditutup kasar. Nadia duduk di lantai kos dan menangis. Ia mulai menerima bahwa mungkin ia harus kehilangan banyak orang yang ia sayangi. 2 bulan kemudian Rani kembali ke Jakarta diam-diam. Ayahnya akhirnya mengalah setelah Rani sakit keras karena stres. Mereka bertemu di stasiun dan langsung berpelukan lama.
Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Nad, kata Rani. Nadia tersenyum meski matanya basah. Mereka berjalan pulang ke kos sambil bergandengan tangan tanpa takut lagi. Di kelas suasana sudah jauh lebih baik. Beberapa teman mulai menyapa lagi. Ahmad bahkan mendekat suatu hari. Pidatomu kemarin bikin aku malu sendiri, Nad. Maya. Nadia hanya mengangguk, kita semua sedang belajar, Ahmad. Ibu Nadia akhirnya datang lagi ke kos. Kali ini tanpa Usta. Ia duduk di tepi kasur dan memegang tangan Nadia. Ibu masih tidak setuju. Tapi ibu lihat kamu tetap sholat, tetap rajin kuliah. Mungkin Tuhan punya cara sendiri. Itu bukan persetujuan penuh, tapi setidaknya pintu mulai terbuka sedikit. Nadia memeluk ibunya lama. Malam terakhir di kos mereka berdua, Rani dan Nadia duduk di balkon kecil memandang lampu Jakarta. Kita sudah kehilangan banyak orang, Nad, kata Rani. Nadia mengangguk, tapi kita dapat diri kita sendiri. Mereka tersenyum dan saling memegang tangan. Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan besar melainkan dengan penerimaan yang pahit. Apakah mempertahankan cinta sesama jenis di tengah agama dan tradisi Indonesia adalah keputusan yang benar, atau justru kita harus mengorbankan identitas demi kedamaian keluarga dan masyarakat?